Halo, perkenalkan nama saya Vera Amanda. Saya dan rekan saya Erlita akan mempresentasikan proposal rencana peluang bisnis kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami kelompok 2 dari kelas MG203 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Cut Lela Wasilatus Syadah, Erlita Fitriani Prasandi, Mas Vianur, Reta Rosalin Lois, dan Vera Amanda. Perlu kalian ketahui, rencana peluang bisnis kami akan membuka jasa virtual photoshoot. Pada zaman sekarang, media sosial sangat berkembang pesat dari zaman-zaman sebelumnya. Media sosial bukan hanya menjadi tempat berkomunikasi, tapi juga digunakan sebagai alat pemasaran. Pemasaran yang dilakukan media sosial saat ini sangat membutuhkan tampilan foto yang menarik. Dengan hadirnya jasa virtual photoshoot ini, para pengguna jasa bisa dengan mudah mengatur tampilan foto di akun media sosial yang mereka gunakan untuk pemasaran. Tidak perlu repot-repot atau bingung bagaimana cara membuat tampilan foto yang menarik. Dan juga bisa meminta konsep seperti apa untuk tampilan foto sosial media mereka agar foto produk yang ingin mereka pasarkan menjadi menarik. Ini saya akan menjelaskan latar belakang dan motivasi usaha, justifikasi pemilihan objek usaha, dan tujuan usaha yang hendak dicapai. Latar belakang dan motivasi usaha. Yang pertama, keinginan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa fotografi. Yang kedua, keinginan untuk mempertahankan dan memajukan usaha fotografi, terutama di masa pandemi. Yang ketiga, memiliki merek dagang demi kemajuan bisnis di masa mendatang. Yang keempat, keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelaku usaha yang membutuhkan jasa fotografi. Dan yang terakhir, keinginan untuk memberikan solusi bagi pelaku usaha yang mengutamakan hasil foto terbaik bagi bisnisnya. Justifikasi pemilihan objek usaha. Saat ini, di mana dunia semakin berkembang, fotografi juga banyak dibutuhkan. Baik bagi pengguna media sosial, pelaku usaha terutama online, maupun masyarakat pada umumnya yang ingin mengabadikan suatu momen berharga. Di masa pandemi saat ini, di mana aktivitas terbatas namun kegiatan sehari-hari harus terus berjalan, virtual photoshoot menawarkan kemudahan bagi siapapun yang membutuhkan jasa fotografi, namun bisa dilakukan di rumah saja. Di era dunia digital yang semakin berkembang dan dibersamai oleh pandemi COVID-19, memaksa pelaku usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya melalui online, di mana sangat mementingkan visualisasi yang estetik, baik foto maupun video. Tujuan usaha yang hendak dicapai. Yang pertama, terbangunnya merek usaha Desire Photography. Desire Photography ini adalah nama yang akan kami gunakan untuk merek usaha kami. Menjadi salah satu pionir di bidang jasa virtual photoshoot. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja yang terus berkelanjutan dan berkembang. Yang ketiga, memberikan layanan jasa terbaik yang menyesuaikan keadaan dan kondisi saat ini. Dan yang terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi dan menyiasati kondisi saat ini agar tetap memperoleh penghasilan. Selanjutnya, landasan teori, pengertian media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi, hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat, seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang bersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Pengertian media sosial menurut para ahli. Menurut Becca Lewis, media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang bisa memungkinkan orang-orang untuk saling melakukan interaksi, produksi, dan bagi pesan. Menurut Chris Brogan, media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang di dalamnya memungkinkan untuk terjadinya jenis interaksi baru. Dan yang terakhir, menurut Dave Kerpen, media sosial adalah tempat kumpulan gambar, video, teks, serta hubungan interaksi dalam jaringan, antara baik individu atau kelompok seperti organisasi. Selanjutnya, fungsi media sosial. Yang pertama, sebagai komunikasi. Yang kedua, sebagai branding. Yang ketiga, sebagai
wadah usaha, dan yang terakhir sebagai marketing. Selanjutnya, manfaat media sosial. Yang pertama, membangun relasi. Yang kedua, mendapatkan informasi secara real time. Yang ketiga, meneliti topik-topik tertentu. Yang keempat, menghubungkan kita dengan kerabat yang terpisah jauh. Dan yang terakhir, mempelajari hal baru. Dan selanjutnya, manfaat media sosial bagi pembisnis. Yang pertama, memperluas jangkauan konsumen. Yang kedua, mempermudah proses marketing. Yang ketiga, melakukan komunikasi interaktif dengan konsumen. Yang keempat, memperoleh feedback langsung dari konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan engagement. Dan selanjutnya adalah analisis usaha. Analisis usaha akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Erlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulita Fitriani Pasandi. Saya di sini akan menyampaikan tentang proposal perencana peluang bisnis. Di slide ke-14 ini saya akan menyampaikan tentang analisis dari usaha kami. Yang pertama adalah jenis dan nama usaha, karakteristik usaha, dan yang kedua adalah keunggulan usaha dari usaha lain. Usaha ini adalah usaha yang menawarkan jasa virtual photoshoot atau bisa dibilang sebagai tempat yang menyediakan jasa mengedit yang dapat membantu para pengusaha atau para pengguna media untuk memperindah foto atau video yang mereka ingin unggah. Usaha virtual photoshoot ini akan kami sediakan melalui aplikasi, di mana aplikasi ini akan menyediakan fitur-fitur yang akan mengarahkan para konsumen untuk memilih akan seperti apa konsep yang mereka mau. Nama usaha atau merek yang kami ambil adalah Desain Fotografi, yang memiliki arti harapan atau keinginan. Harapan yang ingin kita capai dari hasil yang sudah kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan usaha dari usaha lain. Keunggulan usaha jasa ini adalah kita menggunakan aplikasi yang memiliki fitur-fitur yang sangat memudahkan para pengguna jasa dalam memilih konsep. Dan usaha jasa ini juga memiliki jasa konsultasi jika para pengguna jasa memiliki kebingungan dalam memilih konsep apa yang cocok untuk mereka gunakan. Setelah memilih melalui aplikasi, otomatis akan masuk ke dalam list pengeditan atau langsung masuk ke dalam email kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi pasar. Saat ini, pengguna sosial media dan pengguna e-commerce di Indonesia khususnya berkembang sangat pesat, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun kepentingan usaha. Terlebih kondisi pandemi yang belum kunjung usai memaksa pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di mana harus melakukan aktivitas sehari-hari namun ruang gerak yang terbatas. Berdasarkan laporan berjudul Digital 2021, The Last Insight into the State of Digital oleh agensi marketing WL Social dan platform manajemen media sosial Hootsuite, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia, 170 juta di antaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%. Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut tumbuh sebesar 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan bulan Januari 2020. Dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh 27 juta atau 15,5% menjadi 202,6 juta. Generasi milenial, di mana generasi yang mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentang usia 25-34 tahun. Oke, selanjutnya, sedangkan perkembangan e-commerce
Indonesia menduduki tingkat pertama di dunia. Dalam hasil survei WA sosial pada April 2021, sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-komersi untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan terakhir. Melihat data tersebut, kami menyadari besar peluang jasa virtual photoshoot yang akan kami rintis. Di episode 19 ini saya akan menjelaskan tentang gambaran konsep ide bisnis. Desain fotografi adalah nama merek yang kami buat untuk jasa virtual photoshoot atau nama usaha yang kami buat. Konsep yang kami ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menawarkan virtual photoshoot atau memfoto menggunakan kamera yang kami miliki melalui layar HP atau layar laptop atau PC. Syuting bersamaan dengan video call bersama pengguna jasa. Yang kedua, kami menawarkan jasa memoto atau mendokumentasi produk atau barang atau apapun itu dengan cara pengguna jasa mengirimkan produk atau barang yang ingin dipasarkan atau diedit. Yang ketiga, kami menawarkan aplikasi yang dapat membantu pengguna jasa menemukan konsep yang mereka mau dan membantu mereka mewujudkannya. Dan yang terakhir, kami menawarkan konsultasi dalam pemilihan konsep. Selanjutnya, jasa ini dibuat karena tidak semua orang atau pengguna media sosial bisa melakukan dokumentasi yang baik atau memiliki bakat yang bisa membuat foto mereka menarik. Atau karena zaman sekarang semua menggunakan cara membeli atau mengambil foto melalui internet, dan itu terkadang tidak sesuai konsep. Dengan jasa ini, kami bisa membantu pengguna jasa menemukan konsep atau ciri khas yang mereka inginkan. Perkenalkan, nama saya Cutlela Wasilatus Syahadah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proposal rencana bisnis kelompok kami, yaitu virtual photoshoot yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan kami Vera Amanda dan Erlita. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai peramalan penjualan. Desain virtual photoshoot merupakan salah satu aplikasi di bidang fotografi yang menyediakan layanan jasa konsultasi dan tag foto untuk kepentingan bisnis maupun pribadi. Melihat potensi berkembangnya kebutuhan jasa foto secara virtual, kami mencoba menyatukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang disediakan dalam aplikasi ini, yaitu yang pertama, laman yang berisi template foto dengan beberapa kategori yang memudahkan pengguna untuk edit foto maupun video. Yang kedua, laman konsultasi kepada admin desain virtual photoshoot secara online. Pengguna dapat berkonsultasi terlebih dahulu guna hasil yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, laman tag foto yang dilengkapi dengan berbagai macam menu editing yang dapat dilakukan secara mandiri atau tag foto online yang akan diarahkan oleh fotografer secara langsung. Yang keempat, laman Send to Me guna para pelaku usaha yang menginginkan produknya memiliki hasil foto eksklusif dengan cara mengirim produk ke studio foto. Yang kelima, laman hasil yang terdiri dari cetak atau untuk pengguna yang ingin cetak foto dan unduh bagi pengguna yang hanya ingin mengunduh untuk ditampilkan pada sosial media atau e-commerce mereka. Selanjutnya mengenai perencanaan keuangan. Hal yang pertama dibahas yaitu investasi yang diperlukan. Yang pertama, official website seperti desain website, domain, hosting, mobile app sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, perlengkapan fotografi seperti kamera 5,5 juta rupiah dan laptop atau PC sekitar 5 juta yang kemudian ditotalkan sebesar 13,5 juta rupiah. Yang ketiga, budget iklan. Hal kedua, penentuan harga. Yang pertama, free untuk trial dan layanan edit mandiri terbatas, misalnya 3 frame atau template. 2, jasa konsultasi sebesar 50.000.
Ketiga, tag foto mandiri dan online sebesar 250.000. Keempat, foto eksklusif sebesar 10.450.000. Kemudian cetak dan unduh sebesar 50.000. Untuk prediksi laba, semisal dalam 1 bulan kita mendapatkan 5 pelanggan jasa konsultasi, yaitu 5 kali Rp50.000 menjadi Rp250.000, 10 pelanggan jasa foto dan edit, yaitu 250 kali 10, 250.000 kali 10 menjadi Rp2.500.000, 10 pelanggan cetak dan unduh hasil foto, yaitu Rp50.000 kali 10 sama dengan Rp500.000, dan 1 pelanggan foto eksklusif untuk 1 bulan Rp10.450.000. Total pendapatan kotor dalam 1 bulan sebesar Rp13.700.000. Total pendapatan dalam 1 tahun Rp13.700.000 kali 12 sama dengan Rp164.400.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp13.500.000. Pengeluaran dalam 1 bulan, misalnya kita tadi iklan dalam FB atau Facebook 30 hari kali 36.000 menjadi Rp1.080.000. Kemudian iklan Instagram 1000 tayang yaitu sebesar Rp95.000 yang ditotalkan menjadi Rp1.175.000. Kemudian kita estimasi untuk laba bersih dalam 1 bulan yaitu Rp13.700.000 dikurangi Rp1.175.000 menjadi Rp12.525.000. Laba bersih dalam 1 tahun yaitu omset dikurangi harga pokok dan dikurangi pengeluaran 1 tahun yaitu Rp164.400.000 dikurangi Rp13.500.000 dikurangi Rp1.175.000 kali 12 yaitu Rp160.400.000 dikurangi Rp13.500.000, kemudian dikurangi lagi hasil dari Rp1.175.000 kali 12 yaitu Rp14.100.000 dihasilkan sebesar Rp136.800.000. Dan untuk strategi pemasarannya, saat ini segala aktivitas manusia banyak dimudahkan dengan jaringan internet dan media-media digital. Maka menggunakan situs-situs sosial media yang telah ada akan mendukung kami dalam memperkenalkan aplikasi tersebut. Seperti misalnya lewat Google Ads, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Juga melalui endorse selebgram yang tengah viral atau yang memiliki banyak pengikut. Hal tersebut tentunya akan diiringi oleh fokus perkembangan layanan aplikasi kami berdasarkan pengalaman pengguna dan tren yang berkembang. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, aplikasi desain fotografi merupakan aplikasi yang menyatukan berbagai layanan fotografi ke dalam satu aplikasi secara online untuk mempermudah dan mempercepat proses serta memajukan bisnis fotografi. Dengan layanan yang mudah dioperasikan dan harga yang terjangkau, aplikasi ini akan sangat membantu bagi pengguna dalam menyimpan setiap momen dalam hidupnya, juga bagi pelaku usaha guna memajukan bisnisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.